Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian ada dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai relevansi Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Relevansi Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu dan teknologi. Yang pertama ada konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama ada setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian yang kedua ada setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Kemudian ada nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambun normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia, artinya mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat ada setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indegnisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Kemudian yang selanjutnya ada pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dewasa ini seiring dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Kemudian ada dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga ada perkembangan IPTEK yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Kemudian yang selanjutnya ada Pancasila sebagai sumber nilai. Kerangka berpikir serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu, pengetahuan, dan teknologi pembangunan nasional adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya sebagai yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hakikatnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung arti bahwa segala aspek pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Negara dalam rangka mewujudkan tujuan melalui pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dikembalikan pada dasar-dasar hakikat manusia. Pengembangan IPTEK sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral, ketuhanan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ada sila-sila dalam Pancasila menunjukkan sistem etika dalam pembangunan IPTEK, yakni yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa. Di sini mengimplementasikan ilmu pengetahuan Pancasila, perimbangan antara rasional dengan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Kemudian sila kedua memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK haruslah secara beradab. Sila yang ketiga memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan IPTEK dengan IPTEK persatuan dan kesatuan bangsa dapat mewujud dan terpelihara persaudaraan dan persahabatan antar daerah. Kemudian yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mendasari pengembangan IPTEK secara demokratis. Kemudian sila yang kelima, kemajuan IPTEK harus dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Yang selanjutnya ada Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan mencakup 5 hal. Pengembangan IPTEK terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia. Misalnya dalam rekayasa genetik. Yang pertama, IPTEK haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan. Kemudian ada pengembangan IPTEK hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global. IPTEK haruslah
terbuka untuk masyarakat, lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Kemudian iptek juga hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Baik teman-teman, pembahasan mengenai relevansi Pancasila sebagai pengembangan ilmu dicukupkan sekian. Atas segala kekurangannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.